Jadi intinya sama, sudah ada individu, bisa jadi kelompok dan atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja. Iya, benar. Terima kasih Mas Hari. Mungkin Pemkot menitik beratkan untuk tapal batas ya, dan mengenai harta benda Pemkot yang masih banyak dimiliki oleh orang lain, padahal aset Pemkot. Kami di sini ada 3 anggota DPR 2014-2019. Ada Kak Anton, ada Mas Iwan, Ketua DPR malahan, ada Kak Aidil yang mengerti dan paham sekali mengenai permasalahan Pemkot yang tidak terselesaikan sampai hari ini ya, kayaknya ya. Masih banyak sekali aset Pemkot yang dimiliki oleh pihak ketiga dan Pemkot masih berusaha memperjuangkan. Oke, terima kasih Mas Hari. Untuk selanjutnya, untuk pemateri ketiga kami persilakan Bapak Zewi Salim selaku Ketua DPD Real Estate Indonesia wilayah Sumatera Selatan yang materinya mengenai pengalaman terkait praktik mafia tanah yang dijumpai dalam hal pembelian lahan untuk perumahan. Untuk Pak Zewi Salim kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Pelopor, tim narasumber yang lainnya dari Polda maupun dari pemerintah Kota Palembang. Antara IPAT dengan developer, ya, kami ini seperti satu keping mata logam yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Apabila IPAT-nya bermasalah, pasti developernya bermasalah. Ini tidak terpisahkan. Apabila IPAT-nya terkendala, pasti kami juga yang sakit. Gitu. Nah, dalam keseharian kami dengan IPAT ini sebagai subjek, ada beberapa kendala yang sering kami alami. Ya, nah di sini kita minta negara itu hadir memberikan kenyamanan kepada kami pengusaha untuk menjaga kestabilan usaha kami. Karena kami Real Estate Indonesia ini lebih dari 300 anggota yang tersebar di Sumatera Selatan dan hampir 60% itu di Kota Palembang. Adapun permasalahan yang sering kami temui yang terus kami selesaikan secara baik internal maupun secara koordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini. Mungkin nanti silakan ditampilkan. Kalau nggak salah ada 6. Ini Pak Pelopor. Next. Permasalahan pertanahan yang sering dialami oleh masyarakat atau developer. Yang pertama ini terkait tapal batas. Tadi sudah dibahas sama dari pemerintah Kota Palembang. Ya, memang ini adalah salah satu celah dari para mafia tanah untuk bisa masuk, untuk bisa mereka membuat surat tanah baru terkait dengan pemekaran wilayah antar satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, antara Kota Palembang dengan kabupaten yang lain, yang mana terdapat di dalam satu irisan, yang mana pada saat seperti Kota Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, pemekaran wilayah, dulu Banyuasin itu masuk Musi Banyuasin, dan ada sebagian yang sudah masuk Palembang. Dan disinilah surat-surat lama itu tadi tidak terasipkan dengan baik, sehingga waktu terjadinya pemekaran wilayah, akhirnya pejabat setempat dalam hal ini mungkin dari Kades, Pesira, Lurah sampai kecamatan, tidak memegang arsip yang lama, akhirnya menerbitkan warkah yang baru. Dan disinilah asal permasalahan itu timbul. Begitu warkah yang baru timbul, itu dinaikkan ke dalam program, kalau sekarang namanya PTSL, kalau dulu namanya Prona. Dan begitu Prona itu timbul, menjadi sertifikat, timbullah suatu permasalahan ketika tanah itu akan digarap oleh pemilik yang baru. Pemilik yang lama itu muncul. Itu yang kami menggarisbawahi terkait dengan warkah. Yang ketiga, sengketa tanah antar waris atau antar keluarga. Ini yang sering terjadi di
dalam usaha kami, yang mana kami membeli lokasi atau membeli sebidang tanah, ternyata tanah tersebut merupakan warisan dari kakek atau buyutnya, sehingga dalam susunan dari silsilah keluarga itu ada yang terputus. Begitu tanah tersebut setelah kita eksekusi, kita ambil, muncul lagi silsilah waris yang lain, yang mungkin pada saat itu ada keteledoran ataupun ada kehilafan, atau ada juga asas kesengajaan untuk dihilangkan. Begitu tanah tersebut sudah berpindah tangan, permasalahan itu timbul. Yang keempat, ini GS lama menjadi tanah telantar, terjadinya pemekaran wilayah. Begitu pemekaran wilayah, yang tadi yang saya sebutkan di poin pertama, membuat surat keterangan tanah yang baru. Ini yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kadang-kadang memanfaatkan situasi dan kondisi pada saat itu. Begitu SHM terbit, GS yang lama muncul kembali, sehingga terjadi yang namanya delik aduan, dan permasalahan ini akhirnya ke ranah hukum. Yang kelima, ini yang menarik tadi saya sama Pak Firlandia, izin Pak, tadi kita sempat ngopi bareng. Permasalahan dengan pemilik tanah awal dengan pembeli terkait pembayaran atau pelunasan tanah. Di sini permasalahan dengan pemilik tanah. Jadi warkah tersebut sebelum menjadi sertifikat itu dijual tapi belum lunas. Begitu dikejar, warkah tersebut adanya di bank. Nah, waktu muncul lagi PTSL atau Prona, pemilik tanah awal tadi membuat surat kehilangan dan melanjutkan proses pembuatan sertifikat. Yang terjadi apa? Yang terjadi warkah yang pertama itu muncul, dan di sini yang sering terjadi dan pernah kita alami. Asal usulnya itu satu tadi, pembayaran yang belum lunas atau kesenjangan harga. Dulu tanahnya tidak seberapa. Permasalahan ini muncul karena harga tanah itu semakin hari semakin naik, sedangkan manusia bertambah, bumi tidak bertambah. Ini permasalahan. Yang keenam, Inkendom for pending. Yang kita ketahui bahwa Inkendom ini adalah salah satu warisan kolonial Belanda, yang mana ini sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, yang mana Inkendom itu harus dinaikkan ke hak milik dengan jangka waktu 20 tahun. Nah, tetapi di sini Inkendom for pending ini akan berkaitan dengan kepemilikan dasar awal, karena di dalam keputusan presiden, peraturan presiden nomor 32 ayat pasal 5 kalau nggak salah, pasal 5, tanah-tanah perkampungan bekas hak guna bangun dan hak pakai asal konversi hak barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut bekas pemegang hak tanah. Begitu pemegang tanah ini yang baru, hak pemilik tanah yang baru, hak yang lain yang lama muncul kembali. Ini yang sering terjadi. Next. Nah, kita berharap dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini menjadi jawaban, sebenarnya menjadi dasar kita dalam pendaftaran tanah. Next. Faktor-faktor penyebab permasalahan tanah. 1. Merekayasa dokumen. Yang pertama, yang tadi saya ulas di depan. Yang kedua, surat keterangan tanah. Yang ketiga, merubah batas tanah. Kalau dulu tanahnya cuma 1.000 Pak, karena mahal ditarik lagi Pak. Alasannya tanahku sampai patok sana. Tidak tahunya cuma batasnya sampai sini. Dan merubah dokumen akhirnya. Faktor penyebab. Faktor penyebab adanya permasalahan tanah yang kami amati di sini adalah kurang tertibnya administrasi di masa lampau. Mohon maaf kepada Pak Pelopor, mungkin ini tadi kalau Pak Firlandia sudah curhat, kami juga curhat ini. Ya, kadang kita begitu ada timbul permasalahan, kita minta kepada kepala kantor atau kepada BPN kota atau kabupaten, minta warkah. Dari penyidik Polda cek warkah, begitu cek warkah, warkahnya tidak ditemukan atau masih terjadi
belum serah terima dengan kabupaten yang lain, dalam hal ini pemekaran wilayah. Terus poin kedua, ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan. Di sini penguasaannya yang seperti saya bilang tadi, kepemilikannya cuma 1 hektar tapi pengen menguasai 1,5 hektar. Disinilah yang harus warkah tadi yang berperan. Penguasaan dan kepemilikan ini sangat penting dengan warkah asli. Ya, jadi memang harus tercatat, terarsip dengan baik. Tapi kalau sekarang untuk masalah untuk masalah ukuran, saya sudah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPN karena sudah memakai sistem koordinat, Pak. Jadi tidak lagi bisa ngaret gitu ya, bisa ngaret, bisa ngecil, bisa manjang gitu, atau bisa melebar. Dan faktor penyebab yang terakhir adalah sistem publikasi pendaftaran tanah yang kurang baik. Jadi saya sudah melihat untuk Kanwil Sumatera Selatan sudah ada beberapa terobosan. Sekarang ada beberapa lokasi tanah yang sedang disertifikatkan itu sudah dipasang. Tanah ini akan dilakukan pensertifikatan. Ini sangat luar biasa. Coba ini dulu dilakukan. Saya rasa permasalahan tanah ini semakin hari semakin kecil dan untuk mafia tanah juga celahnya semakin kecil untuk bisa berbuat di sini. Dan kita berharap nanti dari pemerintah kota juga dalam hal ini masalah tapal batas itu untuk segera diselesaikan karena ini menjadi permasalahan kami juga ya dalam proses pemecahan sertifikat. Kadang Kota Palembang bilang ini punya Palembang, kadang Banyuasin bilang ini punya kami, gitu. Jadi ini jangan sampai jadi bola liar yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zewi Salim. Sangat bermanfaat mungkin untuk kita semua materi yang disampaikan. Separuh curhat juga Pak Zewi ya becaknya. Bapak AKBP Trihartono, Kasubdit Harda, yang mungkin materinya mengenai prosedur pemanggilan dan juga penetapan saksi bagi pihak yang terkait dan juga cara memberikan perlindungan hukum bagi kami yang terkena mafia tanah, Pak Tri. Monggo diaturi. Baiklah.